Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul lewat Zoom, lewat daring dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Sampai mematikan suara. Baik, pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan dayanya kita diberikan kesehatan dan semuanya bisa mengikuti kegiatan hari ini ya. Semoga lancar sampai selesai. Salawat dan salam tetap kita curahkan ke junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan ini mungkin berlangsung sekitar 1 jam, Bapak Ibu guru semuanya. Baik, untuk mengawali kegiatan ini kita bisa buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, berikutnya bisa saling memperkenalkan diri satu persatu, Bapak Ibu. Oke, silakan bisa dimulai untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ibu Siti Ani Andayani. Saya mengajar di kelas 1D SDN Kaliasin 1 Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Berikutnya saya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Iman, biasa dipanggil Memnia. Saya mengajar di SDN Kaliasin 1, mengampu kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Nia. Berikutnya masih dimut Bu Asih. Suaranya di tombolnya masih dimut itu. Yang merah mikrofon bawah itu biasanya. Mikrofonnya Bu Asih. Nah, santai aja ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sunarsi, guru kelas 1 di SDN Kaliasin 1. Dan perkenalan saya. Ya, terima kasih Bu Asih. Bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Eva, saya guru kelas 1 SDN Kaliasin 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva. Silakan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ratnawati, mengajar di SDN kelas Kaliasin itu kelas 3. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Bisa dilanjut berikutnya. Ya. Monggo yang belum silakan bisa mengenalkan diri. Saya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irawati, biasa dipanggil Bu Ira. Saya mengajar kelas 5A dari SDN Kaliasin 1 Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Ya, perkenalkan, saya Bu Rofi. Nama saya Rofi Zaida, biasa dipanggil Bu Rofi. Saya mengampu kelas 4B. Terima kasih. Terima kasih Bu Rofi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bu Astri. Saya dari SDN Kaliasin 1, saya mengajar kelas 4A. Terima kasih. Mas Ibu Astri.
Berikutnya yang belum apa? Silakan bisa dinyalakan mic-nya yang belum. Perkenalkan, saya Pak Mansur. Ye. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Syarifuddin, biasa dipanggil Pak Sarip. Saya mengajar di SDN Kaliasin 1, megang mapel PJOK. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarip. Ya. Bisa dilanjut lagi yang belum? Saya belum, Pak. Ye. Siap. Monggo. Nah, ya, perkenalkan nama saya Bu Romlah, nama lengkap Siti Romlah Farida. Saya mengajar kelas 4D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Romlah. Saya Pak Mansur. Ya, monggo. Ya. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sulisya Kasandrawati. Biasa dipanggil dengan Bu Sulis. Saya mengajar di SDN Kaliasin 1, guru pendidikan agama Islam kelas 5 dan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis. Silakan yang belum? Saya. Ya, langsung aja. Silakan. Halo. Monggo, ya. Monggo Bu Amirul, ya. Siapa lagi yang belum? Pak Chandra, Pak Indra. Kelas 5. Pak Indra, silakan memperkenalkan diri. Salam. Bu Amirul? Dengar, Pak. Ya, kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Hidayati. Saya Pak Mansur ya. Kelas 5D SDN Kaliasin 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amirul. Berikutnya Bu Enong. Saya ya. 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 Perkenalkan nama saya Enong Purwati, mengajar di SDN Kaliasin 1. Panggilan saya Bupur, mengajar di kelas 3C. Terima kasih. Terima kasih Bupur. Oh, Pak Chandra. Terima kasih waktunya Pak Mansur. Perkenalkan nama saya Chandra Romadona, saya di SDN Kaliasin 1 mengajar kelas 5B. Terima kasih Pak Dari Chandra. saya. Terima kasih. Terakhir. Ya, monggo Pak Indra. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Izin memperkenalkan, saya Indra Rubiarko, pengajar dari SDN Kaliasin 1 PJOK. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu bisa sudah memperkenalkan diri semuanya. Baik, saya izin sharing. Oke, sudah tampak Bapak Ibu semuanya? Sudah kelihatan. Oke, baik, terima kasih ya. Agenda kita yaitu saya ya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kaliasin 1 Surabaya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, berikutnya kesepakatan belajar ya. Kamera tetap on ya. Yang nanti saling menghargai pendapat teman ya. Ikuti kegiatan dengan perasaan senang ya. Nah, materi yang akan saya sampaikan ada beberapa Bapak Ibu ya. Konsep inti budaya positif. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat
kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, materi-materi ini akan saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya secara bertahap, ya. Baik, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah pahami semuanya, yaitu profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Nah, semuanya ini profil pelajar Pancasila yang diharapkan nanti siswa-siswi kita akan menjadi, ya, bisa mencetak kita sebagai guru, anak-anak kita, siswa kita, paling enggak akan melekat profil pelajar Pancasila ini pada diri siswa-siswi kita. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ya, selama ini kita ini sepertinya yang lebih berperan, ya, yang kita yang mengarahkan, ya, murid kita, mengontrol murid kita. Jadi murid tidak ada kesempatan untuk diberi kebebasan sesuai kebutuhannya. Dan yang kedua, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini miskonsepsinya. Nah, kalau kita membuat murid kita merasa bersalah, nah, menurut kita akan dapat menguatkan karakternya. Padahal itu salah, ya. Dan yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga miskonsepsi juga. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tuh. Nah, ini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Kita bedakan jadi dua. Realita atau kebutuhan kita sama. Nah, padahal realita, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol tentang dunianya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang betul. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda itu tidak bisa berhak mengontrol orang lain.
Dan ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikirnya menang-menang. Nah, ini materi berikutnya itu tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang baik ya, Bapak Ibu ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Nah, kita contoh nilai kebajikan dalam sebuah institusi atau organisasi. Nilai profil pelajar Pancasila, ya nilai-nilai kebajikannya, ya ini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini sesuai dengan cita-cita ya, siswa kita akan tercapainya profil pelajar Pancasila. Nah, ini termasuk nilai-nilai kebajikannya. Kemudian ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan keterampilan hidup, life skill ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini semuanya termasuk nilai-nilai kebajikan yang secara proses ya bertahap, insya Allah bisa diterapkan pada murid-murid kita. Ya. Terus semuanya ini akan dapat dimiliki oleh murid kita. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, apa itu kebutuhan dasar? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5.
yaitu bertahan hidup, kasih sayang, selalu penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi setiap manusia itu akan memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Bertahan hidup, apa itu bertahan hidup? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Semuanya ini ditujukan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup agar kita tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini kasih sayang. Yang ketiga, itu kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan penguasaan. Penguasaan. Penguasaan yaitu harga diri. Kita butuh harga diri. Keinginan untuk dianggap memimpin. Berprestasi. Diakui. Didengar. Semuanya ini termasuk penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan yang bagaimana kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu beberapa kebutuhan yang berkaitan dengan kebebasan. Yang kelima, yang terakhir dari kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Kesenangan ini yang antara lain bisa tertawa, bermain, humor, antusias, itu termasuk kesenangan. Jadi setiap anak, ya, setiap individu manusia, nah, kita sebagai guru harus menyadari bahwa siswa-siswi kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar ini, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi setiap anak akan istilahnya akan butuh ya 5 ini. Nah, setelah ada kebutuhan, setiap manusia itu memiliki motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik. Ya, motivasi yang muncul dari dirinya, dari dalam, yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari budaya positif atau disiplin positif. Itu nanti ada hukuman, ya. Ada tentang konsekuensi, benar-benar ada restitusi, Bapak Ibu, ya. Nah, hukuman ya, itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin kita sebagai guru yang sudah berpengalaman, mungkin pernah memberi hukuman ya pada peserta didik kita atau siswa kita. Nah, kalau kita tak terasa ya,
itu sebenarnya itu hukuman ya. Jadi tiba-tiba siswa kita melakukan kesalahan, misalnya pelanggaran, kita langsung memberi ya, tindakan. Itu yang dinamakan hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Kita yang memberi tugas ya, atau kegiatan atau sesuatu, nah istilahnya ini yang memberatkan anak, memberatkan siswa, hukuman. Jadi, yang kedua ada yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini yaitu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi sudah ada aturan yang disepakati, ya, kalau melanggar ada konsekuensinya. Apa yang dilakukan? Nah, itu termasuk yang namanya konsekuensi. Ini masih anak sudah tahu istilahnya ya, sudah tahu Bapak Ibu. Tadi kalau hukuman, anak tadi itu belum tahu. Dia melanggar, kita langsung kasih tindakan. Tapi kalau konsekuensi, istilahnya kedua belah pihak, siswa sama guru, sudah membuat kesepakatan, ya, aturan. Ya, tapi istilahnya murid tetap tidak nyaman dia, ya. Mungkin dia melakukannya dengan terpaksa, ya, terpaksa. Ini yang kita harapkan semuanya, Bapak Ibu, kita bisa melakukan restitusi. Ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini berproses. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi ini istilahnya anak setelah melakukan kesalahan, dia tuh dengan bimbingan guru, ya kita sebagai pendidik, kita bisa menggali ya dari siswa yang melakukan pelanggaran tadi, kemudian siswa itu menyadari ya bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian siswa itu sendiri yang mengeluarkan, istilahnya membuat keputusan untuk memperbaikinya bagaimana. Nah, itu dari siswa, dari diri siswa itu sendiri. Nah, itu baru kita melakukan restitusi. Nanti diharapkan semuanya, kita semua sebagai pendidik, Bapak Ibu, bisa melakukan restitusi. Ini nanti ada tahapannya. Jadi yang paling baik itu restitusi saja. Hukuman ini yang sudah lama ya. Agak ringan sedikit konsekuensi. Nah, sekarang kita kenal yang namanya restitusi. Nah, ini semuanya. Kita harus berada di posisi ini, Bapak Ibu. Restitusi. Nah, dari paparan tadi, hukuman, konsekuensi, ya, restitusi, mungkin ini ada beberapa tindakan guru bisa dikelompokkan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Ya, ini ada. Silakan bisa dibaca, kemudian bisa dicoba. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dibaca terlebih dahulu, kemudian bisa, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, nah. Ya, 1 itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berarti anak sudah mencoret-coret bangku. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman
Ya, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Tindakan guru memberikan itu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki, ya, melepas kaos kakinya sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Yang terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi, ya, tinggal dicoba. Baik, sudah dicoba ya, Bapak Ibu. Ya, kita cocokkan ya. Jawaban Bapak Ibu sudah benar atau belum ya? Sudah benar. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul. Ini termasuk konsekuensi. Dia mau membersihkan meja tulisnya. Kedua, melakukan push up 15 kali. Nah, ini jelas hukuman, ya, hukuman. Menggantikan kertas yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi, ya, mengganti konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Nah, ini hukuman. Murid diminta, ya, bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu. Nah, konsekuensi. Betul. Kehilangan 10 menit, nah, diganti 10 menit. Konsekuensi juga. Duduk di pinggir lapangan. Nah, pada jam istirahat, yang temannya lain istirahat, dia hanya disuruh duduk di pinggir lapangan. Nah, ini jelas hukuman. Bagus sekali. Ya, jadi itu beda hukuman sama konsekuensi. Ya, ini beberapa tindakan yang telah dilakukan guru, mungkin pernah kita lakukan. Ya, nah ini ke depan semoga konsekuensi dan hukuman sudah tidak kita lakukan. Ya, kita bisa melakukan restitusi. Baik, materi berikutnya Bapak Ibu yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, ya, itu ada 5 posisi kita, posisi kontrol kita. Yang pertama, kita sebagai penghukum. 2, membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, ya, teman. Yang ketiga teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau. Yang kelima, manajer. Sebagai manajer. Nah, itu ada 5 posisi kontrol yang, ya, kita nantinya bisa berada di posisi itu, Pak Ibu. Sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, nah, sebagai teman, sebagai pemantau, mungkin sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, misalkan kita menyuruh siswa kita hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai posisi kita berarti sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, istilahnya ini membuat siswa kita merasa bersalah. Ya. Nah, kita ucapkan kalimat ini kepada anak kita yang melanggar. Dan kalau kita bisa mengucapkan, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita memposisikan kita sebagai teman. Ini sebagai teman. Kemudian ada lagi ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ya. Ini sebagai pemantau kita. Yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita lebih di sini berdiskusi dengan anak yang sudah tidak melanggar, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita memposisikan sebagai manajer. Anak bisa mengungkapkan cara memperbaikinya sendiri. Kita pancing, kita kasih ya, masukan, kita ajak bicara sehingga anak menyadari bahwa dia merasa bersalah dan memperbaikinya dengan bagaimana itu dari anaknya sendiri. Nah, kita memposisikan kita sebagai manajer anak, Bapak Ibu ya. Jadi jelas ya dari 5 posisi kontrol ini ya, dari 5 posisi kontrol nantinya kita harus ada di posisi manajer ya. Kita ada di posisi manajer. Jadi kalau kita yang posisi hukuman, konsekuensi, restitusi, diharapkan kita ada di posisi restitusi. Nah, kalau di posisi kontrol, Bapak Ibu nanti harus ada di posisi manajer. Itu ya. Nah, ini ada kalimat ya. Posisi kontrol apakah ya aku? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini termasuk di posisi kontrol dari 5 tadi ada di posisi yang mana? Kalau kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita telah apa ini? Membuat anak merasa bersalah. Ya. Nah, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kita membuat merasa bersalah. Nah, anak dicas langsung istilahnya ini, betul ya, betul, bro. Ini ada beberapa contoh. Nah, ini ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi kita bisa mengasih pertanyaan kepada anak, ya rencana apa untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi kita posisinya ada di posisi apa ini, Pak? Nah, jadi diserahkan ke anak ya. Yang terakhir yang ya. Jadi sebagai manajer rencanamu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini juga ada. Jadi kalimat-kalimat ini bisa kita sampaikan ke anak, ke siswa-siswi kita ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini ada bagian dari 5 posisi kontrol. Itu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, ini kalimatnya. Sebagai teman, apa ini? Sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, kita fokus ke sini aja. Kita harus ada di posisi kontrol yang kelima, ya. Posisi manajer.
Yaitu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini motivasinya sebenarnya. Guru bisa berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Menguatkan pribadi. Nah, di pribadi anak akan menjadi lebih kuat nantinya. Kemudian murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dampaknya pada murid, dia nantinya akan bisa berperilaku ya, positif. Ya. Setelah melakukan kesalahan, dia sadar, dia akan memperbaikinya, dan dia tidak akan mengulanginya. Ya. Karena dia akan lebih sadar ke depannya bahwa hal yang telah dilakukan sebelumnya itu merupakan kegiatan yang salah, kegiatan yang merugikan teman, misalnya mengganggu teman. Nanti diharapkan itu kalau kita sebagai manajer, nah, nantinya kita akan dikenang murid, ya, istilahnya sama murid itu lebih dekat, ya, tetap saling menghargai. Nah, itu. Jadi posisi kita ada di posisi manajer. Mungkin sebelum-sebelumnya kita pernah ya ada di penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, juga sebagai pemantau. Nah, mungkin setelah materi ya, mendapat diseminasi ini, ya kita sebagai pendidik, ya Bapak Ibu guru semuanya, lebih memposisikan posisi kontrolnya di posisi manajer ini, ya posisi manajer. Oke, materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Saya yakin kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, biasanya di awal ya, di awal tahun pelajaran baru ya, tahun pelajaran baru kita membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini petanya, ya, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, yang kedua berupa universal, dibuat dalam pernyataan positif, nah, kalimat-kalimatnya positif. Yang keempat, sedikit, ya sedikit aja agar mudah diingat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, jangan terlalu banyak, ya terlalu panjang. Nah, nantinya siswa-siswi kita lupa ya akan keyakinan kelasnya. Nanti tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Dan yang 5, disesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, sehingga mudah diterapkan di anak-anak kita sesuai dengan kondisi kelasnya. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini ya. Jadi di kelas itu kita melibatkan siswa-siswi kita. Ya. Jadi keyakinan kelas ini kita gali, ya, kita cari dari murid-murid kita. Jadi murid-murid kita yang menentukan. Nah, kita yang sebagai fasilitatornya, sebagai pembimbingnya. Nanti semua siswa diharapkan ya, keinginannya apa ya, agar kelas itu kondusif, kelas itu aman, kelas itu pembelajarannya bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, bermanfaat bagi anggota kelasnya itu. Dan nanti dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif dan mudah diingat oleh anak-anak kita. Nah, itu pembentukan keyakinan kelas. Jadi setiap tahun pelajaran, ya hendaknya kita akan membuat keyakinan kelas ini. Nah, ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, nilai kebajikan yang dituju.
Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, peraturan. Keyakinan yang baik itu tanggung jawab. Kita termasuk ini tanggung jawab. Kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalimatnya negatif ini. Kalimat negatif. Tidak, dilarang, jangan. Nah, itu kalimat-kalimat negatif. Nah, mungkin nanti bisa diubah ke keyakinan kelas ke kalimat-kalimat yang positif. Seperti ini. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan, contoh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa kita rubah menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Atau berkomitmen. Ya, komitmen waktu. Peraturan yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Kalimatnya negatif ini. Ya. Kita rubah ke keselamatan atau menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Misalkan dilarang. Ini berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan. Peraturan berikutnya itu bergantian atau menunggu giliran. Ini termasuk menghormati orang lain. Atau sabar. Kesabaran. Gunakan masker. Ini keyakinan kelas menjaga kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas, keselamatan, dan keamanan. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Oke, langkah selanjutnya setelah keyakinan kelas, saya akan mendeskripsikan tentang ya ini restitusi tadi. Ya, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita diharapkan ada di posisi yang melakukan kegiatan restitusi. Nah, di restitusi ini itu ada segitiga yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada proses dialog terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi anak kalau melakukan kesalahan tidak langsung kita kasih ya tindakan, itu hukuman gitu ya. Atau dia melakukan kegiatan sesuai kesepakatan, termasuk konsekuensi. Nah, kita diharapkan di sini restitusi ini kita gali, kita ajak dialog, kita ajak bicara anak tadi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran itu mungkin diajak ke tempat ya di ruang guru atau di ruang ya yang tidak terlihat sama teman-temannya yang lain, teman-temannya yang lain. Apa saja segitiga restitusi itu? Nah, langkah pertama kita menstabilkan identitas. Kita lakukan menstabilkan identitas. Langkah yang kedua nanti ada validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, segitiga ya. Jadi yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Baik, yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, prinsip yang pertama ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini nanti ada beberapa kata mungkin yang termasuk menstabilkan identitas pada anak. Jadi mungkin kita buat kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin ini kata-kata atau kalimat
yang bisa kita sampaikan ke anak ya untuk mengawali, untuk menstabilkan identitasnya. Jadi kita masuk ke hatinya, ke dunianya, tidak langsung memberi hukuman ya. Kita gali dulu ya anak yang melakukan kesalahan tadi dengan beberapa kalimat ini. Mungkin dia nanti akan mengeluarkan ya isi hatinya ya, mengapa dia melakukan atau bertindak atau melanggar ya. Nanti dia akan keluar Bapak Ibu ya. Nah, setelah stabil ya identitasnya, dirinya ya setelah stabil, nah, baru dia akan enak diajak bicara ya. Nah, langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dia mungkin melakukan kesalahan itu ada maksud atau tujuannya, atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi. Nah, dia akan merasa ya mengakui kesalahannya. Contohnya ini ya kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari saya ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dia akan pasti dia akan merasa saya sudah melakukan kesalahan Pak, Bu. Nah, ini ya kita berada di posisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dari kegiatan segitiga restitusi. Nah, setelah di langkah yang kedua, kita langsung masuk ke langkah yang ketiga, ya, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, kan kita sudah punya keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, dia kan pasti ingat, ya, kesalahannya tadi itu melanggar keyakinan kelasnya. Nah, itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ada motivasi dari dalam siswa itu. Kita bisa mengucapkan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, dia akan teringat, Bapak Ibu, kepada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama, ya, antara temannya dengan dia, dengan gurunya. Nah, dia akan sadar. Ya. Setelah sadar, dia akan melakukan perbuatan yang positif, perbuatan yang lebih baik. Nah, setelah melakukan kegiatan baik, semoga dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi itu yang diharapkan ya, dari kegiatan segitiga restitusi ini. Ya. Jadi ada 3 tindakan tadi itu, yaitu yang pertama menstabilkan, kemudian yang kedua validasi, ya, melakukan validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketiga kegiatan ini ya yang diharapkan nanti kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita lakukan ya kepada murid-murid kita ketika melakukan kesalahan. Baik, ini ada contoh ya. Nanti ada contoh penerapan budaya positif, disiplin positif yang pernah saya lakukan ya di tahun pelajaran ini di kelas 6E ya. Ini hanya 2 saja ya yang saya dokumentasikan ya pada Akbar dan Rizky ya, Akbar dan Rizky. Ini bisa nantinya dibuat gambaran oleh Bapak Ibu semuanya untuk melakukan tindakan atau kegiatan segitiga restitusi.
Ntar saya bisa tampilkan ya, bisa kita simak bersama-sama. Ada di slide terakhir ini, Pak. Durasinya. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa buat ya, referensi istilahnya buat pengalaman.
Oke, ya. Terima kasih. Ya, itu Bapak Ibu semuanya yang mungkin buat referensi kegiatan restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu semuanya bisa melakukan tindakan-tindakan ya sebagai ya manajer sebagai kegiatan restitusi ya kita bisa melakukan seperti itu. Baik, kita sudah berada di akhir materi ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mungkin untuk terakhir mungkin bisa menyampaikan ya refleksi materi hari ini. Salah satu bisa menyampaikan apa yang telah saya sampaikan tadi yang didapat untuk kebaikan kita semuanya. Monggo silakan. Ya, monggo Mbak Eva. Ya, silakan Mbak Eva. Baik, terima kasih Pak Mansur. Hari ini materi yang luar biasa, budaya positif, di mana budaya positif ini sangat penting untuk kita sebagai seorang pengajar, ya, di mana kita membudayakan suatu hal yang positif. Kita datang ke sekolah tepat waktu, begitu juga pulang, sehingga menjadi suatu hal yang menjadi diri kita ya, untuk diri kita gitu. Kemudian untuk 5 kontrol Pak Mansur, Bapak Ibu, itu sangat baik untuk kita, di mana kita menghadapi karakteristik anak yang berbeda-beda, sehingga kita kita bisa menempatkan diri kita, apakah kita sebagai manajer atau pemantau, gitu. Kemudian untuk segitiga restitusi sangat penting untuk kita pahami bahwa dengan segitiga restitusi ini kita bisa mendeteksi anak-anak kita, ya, dengan budaya-budaya, menunjukkan budaya-budaya positif, dan kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak budaya positif, baik itu keyakinan kelas maupun budaya positif di sekolah. Jadi materi ini sangat penting Pak Mansur. Terima kasih untuk materinya. Insya Allah ke depannya mudah-mudahan kita bisa mengedepankan lagi 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi yang akan menjadi budaya positif kita di SDN Kaliasin 1. Terima kasih Pak Mansur. Ya, baik, tepuk tangan. Terima kasih Bu Eva atas refleksinya untuk hari ini. Baik, betul sekali ya. Ya, yang ke depan ya kita lakukan budaya-budaya positif di sekolah kita. Ya, semuanya dan tak lain untuk anak didik kita ya, untuk generasi penerus bangsa kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti diseminasi budaya positif hari ini. Untuk mengakhiri mungkin tak ambil dokumentasi ya. Terakhir bisa
foto bersama dulu. Ya. Iya. 1, 2, kasih semangat ya. Semoga kita semuanya ya, sudah jadi guru penggerak, calon guru penggerak ya. Semuanya 1, Salam 2, guru 3. penggerak, Pak Mansur. Salam guru penggerak Salam dulu. guru penggerak ya. Nah, saya simpan dulu ya sebentar Bapak Ibu. Dibuka Oke. semuanya Pak Mansur, mungkin bisa bersama-sama ya. Ya, Bapak, bergerak dan menggerakkan nantinya ya. Ya. Baik, untuk terakhir kita bisa ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai, sukses untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Salam guru penggerak, Pak Mansur. Ya. Salam guru penggerak. Salam. Bergerak dan menggerakkan. Oke, ya. Menggerakkan seluruh umat. Terima kasih semuanya. Ya. Pak Indra, coba gerakkan Zoom. Ya, teman-teman. Ya, Bapak Ibu guru semuanya. Saya. Ya. Terima kasih.